Ada banyak pintu di seluruh dunia yang tidak memiliki kunci. Mungkin kamu bisa menebak cara membukanya. Tujuan pertama, oke baca ini ya. Semoga kamu berhasil. Kuil Padmanabhaswamy. Ini kuil di India. Namanya berasal dari kata yang panjang, Padmanabha, yang bisa diartikan jadi yang muncul dari bunga lotus. Kuil ini salah satu tempat terpopuler sekaligus tersakral di India. Ini termasuk salah satu dari 108 kuil dari kata berikut. Vaishnavism. Kuil ini sudah lama sekali dibuat. Bangunan ini disebut-sebut dalam sastra Tamil di abad ke-6. Kita percepat ke zaman kita ya. Pada tahun 2011, Mahkamah Agung India memutuskan untuk mencatat barang-barang berharga di kuil ini. Sebab mereka mendapat informasi bahwa tempat itu mungkin telah disalahgunakan. Untuk itu, mereka harus membuka pintu-pintu yang telah ditutup berabad-abad lamanya. Komite itu pergi ke kuil dan menemukan 6 kamar besi rahasia besar yang menyimpan harta karun yang sulit dipercaya. Setelah bilik-bilik itu dibuka, mereka menemukan sejumlah patung, kalung, dan koin emas senilai lebih dari 333 triliun rupiah. Mereka juga menemukan kostum upacara dan tempurung kelapa emas dengan permata. Mereka juga menemukan sejumlah berlian besar. Tapi besarnya sulit terbayangkan. Sebagian batu permata ini mencapai 110 karat. Supaya lebih jelas, sebuah patung emas kecil dari koleksi itu harganya bisa lebih dari 454 miliar rupiah. Setelah harta karun mirip kisah dongeng ini ditemukan, kuil itu dilengkapi dengan detektor logam, kamera, dan tindakan pengamanan lain sebelum pengunjung pertama mulai tiba. Sekarang ada banyak penjaga di kuil itu, tapi apakah mereka melindungi harta karun ini atau ada hal lebih misterius yang tersembunyi di balik pintunya? Kuil itu memiliki 6 bilik dan harta berharga disimpan di sana. Bilik-bilik ini diberi nama bilik A sampai F. Komite ekspedisi membuka 5 dari 6 kamar besi ini dengan lumayan susah payah. Tapi yang paling aneh, meski sudah dilakukan semua upaya dengan melibatkan teknologi yang ada, bilik B yang misterius belum bisa dibuka. Di samping pintu, 2 ukiran ular kobra menyambutmu. Pintu itu berfungsi sebagai gerbang. Kamu bisa melihatnya dengan mudah dengan mata telanjang, seperti pintu-pintu yang mengarah ke bilik lain. Kejutan, para ahli menemukan 2 pintu lagi di belakang pintu pertama. Pintu kedua terbuat dari kayu dan yang terakhir dari besi. Anehnya, pintu terakhir tersegel. Pintu ini juga enggak dilengkapi sarana masuk apapun, tanpa baut, gagang pintu, gerendel, atau apapun yang lain. Sampai hari ini, tak seorang pun tahu apa isi bilik B. Orang bilang membuka pintu ini di luar kehendaknya bisa melepas hal-hal yang tidak bisa disebutkan namanya ke dunia. Orang lain bilang bilik B mungkin menyembunyikan lorong. Mungkin nggak ada kaitannya dengan sejumlah alasan di atas. Tapi Mahkamah Agung India memperingatkan agar pintu-pintu bilik B nggak dibuka. Pada tahun 2010, David Crespi, insinyur Prancis, berkunjung ke Machu Picchu. Dia menemukan pintu aneh di salah satu bangunan utama. Pintu itu ada di jalur sempit yang enggak begitu sering dipakai turis maupun arkeolog. David percaya tempat ini adalah gerbang masuk yang telah disegel orang Inka karena alasan tertentu. Dia langsung mengontak para arkeolog dan otoritas. Mereka berjanji akan mulai menyelidiki area itu dalam waktu terdekat dan akan mengabari tentang penemuannya. Bulan berganti bulan, tapi David enggak kunjung mendapat kabar. Tak ada tanggapan atas email dan teleponnya. Pada tahun 2011, dia membaca artikel Thierry Jamin tentang Peru. David langsung menghubunginya. Dia menceritakan temuannya pada Jamin. Lalu, Jamin dan para arkeolog lain pergi ke Machu Picchu untuk meneliti pintu rahasia itu. Mereka menyimpulkan pintu itu memang gerbang masuk yang disegel bangsa Inka. Para peneliti mengonfirmasi keberadaan kedua gerbang masuk yang ditemukan di belakang pintu terkenal itu. Mereka juga memperoleh tiruan tangga 3D yang menuju ke ruang utama dan bilik lain. Analisis juga mengungkap beberapa rongga yang diantaranya terdapat di sebuah ruang segi 4. Selain itu, radar penembus tanah mendeteksi logam, yang mungkin barang-barang dari emas dan perak. Jamin dan timnya memperkirakan ini adalah bilik dari zaman pra-Hispanik. Mereka percaya pintu itu telah disegel oleh Inka untuk menyembunyikan sesuatu yang penting. Mungkin harta karun atau sesuatu yang enggak kurang berharga dari itu. Jamin juga mengklaim bahwa menemukan bilik ini bisa mengarah pada ditemukannya sebuah makam.
Jamin mengajukan permintaan resmi ke otoritas Peru untuk membuka bilik-bilik itu. Tetapi sejauh ini, baik aplikasi maupun permintaan arkeolog lain nggak ada yang disetujui. Otoritas mengklaim membuka pintu ini bisa menyebabkan kerusakan sisi-sisi lain situs arkeologi itu. Tapi pemakaian kamera endoskopi telah mengonfirmasi hipotesis bahwa balok batu di pintu masuk cuma untuk menutup pintu masuk itu. Balok-balok itu bukan untuk menyangga bagian dalam struktur bangunan. Misteri ketiga berada di Giza, Mesir. Para penjelajah mengungkap 2 pintu rahasia dalam piramida besar itu. Ada 2 terowongan yang masing-masing selebar 20,3 cm dari utara ke selatan dinding bilik ratu. Tapi terowongan itu tertutup balok-balok batu sebelum mereka mencapai bagian luar piramida. Jadi mengarah kemana terowongan ini? Tak seorang pun tahu akhir terowongan ini. Sebagian arkeolog memperkirakan pintu-pintu ini mungkin menyembunyikan bilik yang belum ditemukan. Ahli Mesir kuno, Zahi, menjelaskan bagaimana awal mula pintu-pintu itu ditemukan. Sebuah robot yang didesain untuk ekspedisi ini dikirimkan ke dalam terowongan bilik ratu untuk mencari tahu isinya. Tim peneliti memasang kamera pada robot itu. Rekaman mengungkap di balik pintu batu ada pintu lain yang disegel. Para arkeolog senang melihat pintu ini, alih-alih jalan buntu. Struktur balok-balok pintu batu memblokir pintu-pintu lain dengan sempurna. Para ahli berpendapat ini ilmu teknik yang luar biasa. Saat ini pintu tersebut nggak mungkin dicapai karena ada di balik balok batu besar. Tapi para arkeolog mencoba mencari jalan untuk sampai di sana tanpa merusak bagian lain struktur piramida itu. Penemuan baru ini cuma menimbulkan lebih banyak tanda tanya, bukannya menjawab pertanyaan yang sudah ada. Rahasia masih menunggu untuk dipecahkan. Perhentian terakhir adalah Taj Mahal, sebuah monumen cinta. Kaisar Mughal Shah Jahan membangun monumen ini untuk menghormati kenangan istrinya yang tercinta, Mumtaz Mahal. Jumlah total pintu di Taj Mahal sangat banyak. Kalau kita membahas semua ruangan tersegel itu, video ini bisa berhari-hari panjangnya. Menurut ahli, jika seseorang membuka pintu-pintu ini setelah ditutup sekian lama, ruangan-ruangan tersebut akan melepas karbon monoksida. Dan jika gas ini bertemu dengan marmer, maka akan terbentuk kalsium karbonat. Karena itu, tindakan ini bisa memunculkan retak-retak di menara Taj Mahal. Juga, menurut legenda, jika pintu-pintu ini dibuka, kutukan mengerikan akan terlepas dari ruang makam bawah tanah. Inilah bonus tentang Kanada, pintu kamar 873. Ini kamar di Hotel Fairmont Banff Springs yang dibuka tahun 1888. Ceritanya begini, puluhan tahun lalu seseorang melakukan tindak kejahatan di kamar ini. Setelah penyelidikan, pengelola hotel merenovasi kamar itu dan menyewakannya kepada tamu lain. Tapi menurut rumor, tamu-tamu lain yang menginap di kamar itu juga menghadapi situasi seram. Mereka melapor telah mendengar bunyi-bunyi aneh. TV di kamar itu terus-menerus berkedip. Konon, pintu kamar 873 disegel dengan batu bata. Tamu-tamu penasaran yang mendengar kisah misterius ini berkeliaran di sepanjang koridor tempat kamar itu pernah ada dan mengetuk dinding untuk menghubungi hantu yang mungkin ada. Mana dari pintu-pintu ini yang ingin kamu buka? Badai kencang tiba-tiba menerjang tanpa bisa diantisipasi. Kalaupun mau menepi lagi, kondisinya sudah terlalu membahayakan. Deru angin dan deburan ombak terus meninggi. Dan tiba-tiba di depanmu muncul pulau kecil yang sangat rimbun. Kamu dan temanmu lagi naik perahu sejauh 40 km dari lepas pantai Brazil. Saat itu kamu lagi mancing dan gak tahu menahu ada awan pekat. Lalu kamu mendekati pulau asing itu. Hah? Kok di belakangmu ada kapal penjaga pantai? Para krunya berteriak histeris ke arahmu, tapi suara mereka gak bisa terdengar. Lalu temenmu ngejelasin, kata mereka kita gak boleh masuk ke pulau itu, tapi kamu gak mau menggubrisnya. Kapalmu terus melaju ke sana karena memang gak ada jalan lain. Ternyata pulau itu dikelilingi bebatuan runcing yang mencuat dari laut. Bentuknya mirip pisau tajam yang tiba-tiba muncul dalam gelap. Di sini kamu baru ngerti maksud para penjaga pantai tadi. Tapi semuanya udah terlambat. Perahumu menabrak batu hingga bagian bawahnya hancur. Kalian mulai tenggelam di tengah guyuran hujan dan angin kencang. Tubuh kalian terhempas ke laut dan tiba-tiba semuanya menjadi gelap. Kamu baru terbangun saat hari sudah terik dan kerongkonganmu terasa kering. Temanmu masih tertidur di dekat onggokan perahu yang telah hancur. Rupanya kalian harus menunggu tim penyelamat untuk keluar dari sini. Dan di siang bolong begini, kamu bisa melihat kondisi pantai yang sangat membahayakan.
Di sekelilingnya ada banyak batu runcing. Untung aja ya kalian bisa selamat, tapi kalian akan sangat kesulitan keluar dari sini. Mending cari makanan dulu aja lah. Jadi kamu nyari buah kelapa dan pisang di dekat pantai, dan temanmu balik ke reruntuhan perahu buat ngambil kotak obat. Kemudian kalian menjauhi pantai berpasir itu menuju ke hutan lebat. Baru berjalan beberapa langkah, kalian udah disambut oleh bunyi desis misterius. Kamu nengok ke temanmu dan tatapannya langsung berubah jadi horor. Keringat dingin bercucuran di dahimu dan kakimu kayak nginjek sesuatu. Ih, apaan nih? Semuanya bisa merayap dan jumlahnya banyak banget. Saat kamu melihat ke bawah, puluhan ular udah meliuk-liuk di tanah. Ada yang melilit kakimu, ada juga yang merayap ke pohon. Pulau ini dipenuhi ular. Jangan banyak gerak, kata temenmu. Kayaknya aku tahu tempat ini deh. Kamu pengen nanya maksudnya, tapi suaramu tiba-tiba lenyap. Temenmu langsung ngerti ekspresi wajahmu, kemudian ngejelasin lebih detail. Kita lagi ada di salah satu tempat yang paling berbahaya di dunia nih. Tepatnya di Pulau Ular Brasil. Spesies ular di sini nggak cuma kaleng-kaleng. Dan Golden Lancehead merupakan salah satu reptil paling berbisa di seluruh dunia. Habitatnya cuma ada di pulau ini. Dan mereka telah berevolusi secara alami tanpa intervensi dari spesies ular lain. Bahkan bisanya 5 kali lebih ampuh dari bisa ular biasa. Jadi Golden Lancehead telah menjadi penguasa pulau ini. Cuma di sini ada hewan melata sampai sebanyak ini. Dan kali ini sang penguasa pulau semakin girang karena target mangsanya nambah 2. Kemungkinan besar kalian gak akan bisa bertahan hidup, tapi kalian harus berusaha semaksimal mungkin. Jangan bengong aja dong, kamu perlu nyari tongkat gede sebagai penolong utamamu. Kalau kamu ngelihat ular berbisa, sebaiknya mundur perlahan. Tapi di sini, ularnya banyak banget. Semuanya kelihatan agresif dan kelaparan. Kalian mulai ngelawan ular itu dengan tongkat. Tapi kawanannya terus berdatangan. Malahan ada yang jatuh dari pohon lalu mendarat di bahumu. Akhirnya lehermu jadi target gigitannya. Bisa ular ini langsung masuk aliran darah hingga ngefek ototmu. Tubuhmu jadi sulit digerakin dan lehermu mulai bengkak. Temanmu menggendongmu ke dalam hutan. Dan di sela-sela pohon ada mercusuar tua. Bangunannya kelihatan paling menonjol. Dan penjaga pantai masih datang ke situ setahun sekali. Temanmu berhasil mendobrak pintu dan membaringkanmu di lantai. Kamu mulai takut dengan bahaya gigitan ular tadi. Tapi nggak masalah kok, kan dia seorang dokter. Dia menyuntikmu agar kamu bisa sembuh. Lalu kamu bisa istirahat sebentar sebelum bahaya lain mulai muncul. Dia bilang ular unik ini telah ada di sini sejak ribuan tahun yang lalu. Pulau ini pernah menyatu dengan Brasil selama bertahun-tahun, tapi luapan air laut telah membuatnya terpisah dari daratan Amerika. Pulau ini kemudian terisolasi dari lingkungan sekitar dan ngebentuk ekosistem unik. Ular vipernya kemudian berevolusi menjadi Golden Lancehead dan langsung merajai semua hewan lain. Tapi kok ular ini bisa bertahan hidup tanpa makanan meskipun terisolir ya? Semuanya berkat bantuan alam dan proses evolusi. Jadi, pulau ini pernah menjadi tempat singgah bagi banyak burung. Mereka berhenti di sini untuk beristirahat selama migrasi panjang. Tapi malah akhirnya, kawanan burung ini menjadi santapan para ular. Gigitan Golden Lancehead ini awalnya nggak membahayakan burung. Mereka cuma ketakutan dan terbang menjauh. Hingga si ular akhirnya kehilangan mangsa. Tapi setelah berevolusi selama bertahun-tahun, sang penguasa pulau punya racun yang sangat ampuh. Satu gigitannya aja bisa melumpuhkan burung yang kena sial. Menurut legenda, bajak laut telah ngumpetin harta karun di pulau ini. Dan biar nggak ada yang bisa nemu, bajak laut itu membawa ular sebagai penjaga emasnya. Padahal di sini nggak ada harta karun sama sekali. Tapi para bajak laut modern mulai tertarik untuk berkunjung. Ular Golden Lancehead termasuk komoditas mahal dan para kriminal sering memburunya. Makanya, para penjaga pantai selalu berpatroli di sekitar pulau. Orang biasa nggak boleh menginjakan kaki di tempat ini. Dan kalaupun ada yang bisa lolos, mereka harus melewati batu. Cuma ahli biologi dan saintis yang boleh masuk untuk meneliti faunanya. Di tim ini juga harus ada dokter untuk berjaga-jaga kalau mereka kena bisa ular. Jadi di sini ada bajak laut dan kawanan ular berbisa. Tapi ada hal lain yang lebih nyeremin. Kali ini, kamu mulai mendengar suara gemerisik di seisi mercusuar. Ribuan cakar kecil mukulin tembok dan seluruh lantai. Ternyata, di situ ada kecoa raksasa. Beberapa di antaranya berukuran setengah telapak tanganmu. Serangga ini merayap di balik pakaianmu.
Kalian menjerit ketakutan dan langsung kabur dari mercusuar. Kamu buru-buru menuju pantai dan menceburkan diri ke air. Kayaknya semua kecoak tadi udah pergi dari bajumu tuh. Dan ternyata gak cukup sampai di situ. Di dekatmu terdengar dengungan aneh dan kamu mulai celingukan. Rupanya sekumpulan serangga terbang sudah memenuhi udara. Ada belalang. Ribuan serangga ini menuju ke arahmu. Dan untuk menghindar, kamu nyebur ke bawah air sambil nunggu sampai mereka pergi. Akhirnya bisa menepi ke pantai lagi. Dan ular di sini cuma sedikit. Karena takut mendekati hutan, kalian menunggu berjam-jam sampai tim penyelamat tiba. Kamu bikin pola di atas pasir sambil gemeteran. Pokoknya kamu udah kapok banget datang ke tempat ini. Akhirnya kapal penjaga pantai yang kalian tunggu telah tiba. Dan kamu ngasih tahu mereka kalau kalian nggak sengaja terdampar di situ. Mereka mempercayai ceritamu dan segera melakukan evakuasi. Di atas kapal, kamu ngebayangin skenario kalau banyak ular berbisa tiba-tiba muncul di desa atau kota kecil. Pasti heboh banget ya masalah yang akan dihadapi para penduduknya. Tapi sebetulnya nggak perlu dibayangin kok. Ada satu desa yang para penduduknya bisa hidup berdampingan dengan ular kobra berbisa. Tapi semuanya biasa-biasa aja. Mereka bisa hidup berdampingan dengan reptil ini. Kamu udah sampai di desa Setpal di India. Desa ini dihuni oleh sekitar 2.600 orang dan terletak di tengah hutan. Cuacanya ngabul juga nih. Tapi nggak apa-apa, para penduduk di sini ramah dan responsif kok. Kalau kamu mampir ke salah satu rumah mereka, akan ada pemandangan yang sangat langka. Ular king cobra terlihat merayap di sekitar perabot sambil makan telur dan daging. Padahal bisa ular ini termasuk yang paling mematikan di seluruh dunia loh. Bahkan reptil ini punya spot khusus untuk berteduh dari terik matahari, minum air, dan makan. Para penduduk menyukai kobra ini seperti hewan peliharaan. Ular kobra bisa bebas berkeliaran di desa ini. Mereka bisa masuk ke rumah-rumah, merayap di jalanan, dan ikut makan malam bareng manusia. Penduduk lokal juga menganggap mereka sebagai bagian dari masyarakat. Hewan ini sangat dipuja-puja. Mereka juga terbiasa dengan keberadaan manusia. Dan kerennya lagi, gak pernah ada kasus tragis di desa ini yang disebabkan oleh gigitan kobra. Cuma di sini manusia bisa akrab dengan kobra. Pokoknya kamu gak boleh panik, kata si pemandu sambil nyerahin setelan tebal ke Miko. Di tempat trik kayak gini, pakaian tebal pasti bakal bikin gerah. Tanpa baju ini, kamu gak akan bisa ngelanjutin perjalanan, imbuhnya. Miko langsung mengenakan pakaian itu, dan sekujur tubuhnya seketika merinding. Kok dingin banget ya? Si pemandu kemudian ngejelasin kalau itu kain pendingin unik. Pakaian tersebut bisa melindungi Miko dari sengatan hawa panas di dalam gua. Si pemandu juga memberinya masker dan tangki oksigen. Kita mau nyelam nih, kata Miko. Enggak, tapi paru-parumu bisa kemasukan air loh kalau nggak pakai alat itu. Lutut Miko seketika lemas, dan dia pengen mengurungkan niatnya untuk ngelanjutin perjalanannya. Selamat datang di salah satu gua paling berbahaya di dunia, kata si pemandu saat dia memasuki ruang gelap di sebuah kaki gunung. Tempat ini disebut Gua Kristal dan berlokasi di Meksiko. Sekitar 26 juta tahun yang lalu, magma panas dari perut bumi merembes ke situ hingga menumpuk-numpuk kemudian dingin. Saking banyaknya, magma dingin ini berubah jadi gunung. Air yang kaya akan mineral juga ikut terbawa bersama magma. Airnya ini telah meresap melalui berbagai celah batuan, kemudian membentuk gua di bawah bukit. Tapi kok air hangatnya kelihatan aneh ya? Seakan-akan fenomena ini cuma terjadi di planet lain. Miko langsung menuruni tali sambil nyalin senter di tengah kegelapan. Udaranya berubah jadi panas dan pekat. Partikel mikroskopis air banyak berterbangan. Bersama dengan pemandu tadi, Miko turun sampai ke kedalaman 300 meter atau hampir setinggi gedung Empire State. Suhu di situ semakin panas, rasanya seperti mereka sedang mendekati inti bumi. Wah, akhirnya sampai juga. Mereka langsung melompat ke tanah padat. Pemandu tadi langsung memakai masker oksigen dan meminta Miko untuk memakainya juga. Kamu nggak akan bisa bernafas di lingkungan selembab dan seasam ini. Paru-parumu akan kemasukan banyak air dan akibatnya bisa fatal. Bagi Miko, udara di situ sangat tebal dan berkabut. Suhunya mencapai 58 derajat Celcius, lebih ngebul dari gurun terpanas di dunia. Miko menyalakan senternya lagi dan ngelihat objek besar berwarna putih yang bersinar terang. Rupanya, di situ ada balok kristal raksasa yang mencuat
dari tanah, dan sisi gua dipenuhi kristal besar serupa. Semua balok ini memanjang ke berbagai penjuru, menempel di langit-langit dan dinding gua. Di beberapa tempat, balok ini mengaliri jalan, tapi ada juga yang membentuk struktur mirip jembatan. Miko mulai memanjat salah satu balok itu dan berjalan di atasnya. Si pemandu kemudian ngejelasin tiap kolom yang terbuat dari gipsum. Bahan ini juga digunakan untuk menghasilkan material bangunan Eternit. Karena penasaran, Miko mulai nyentuh permukaan yang keras. Kayaknya struktur ini dibuat oleh peradaban kuno deh. Tapi si pemandu bilang semuanya terbentuk secara alami. Gua ini pertama kali ditemukan oleh 2 penambang pada tahun 2000, dan sejak saat itu para ilmuwan bisa tahu sebagian kristalnya telah berumur 500.000 tahun. Salah satu kristal alami terbesar di dunia juga ada di sini loh. Panjangnya sekitar 11 meter dan beratnya 55 ton. Tempat ini dulunya dipenuhi air yang banyak mengandung kalsium sulfat. Senyawa ini mampu membentuk mineral. Jenis gipsum tak berwarna juga tersebar luas di seisi gua. Air dan udara yang hangat kemudian membantu menghasilkan kristal. Kelembaban dan suhu di situ terbilang sama selama berabad-abad. Jadi kolom ini masih terus memanjang sampai sekarang. Tempat ini menarik banget. Miko pengen berlama-lama di sini sambil menjelajahi isi gua, tapi hal ini sangat berbahaya. Mereka bisa tersesat atau terpleset di atas batuan gipsum. Ditambah lagi, mereka mulai kehabisan oksigen dan harus segera naik. Setelah keluar gua, mereka udah dicegat polisi, dan rupanya turis dilarang memasuki gua ini. Ilmuwan pun harus mengantongi izin khusus agar bisa masuk. Tapi bisa dipahami sih, karena gua ini menjadi salah satu tempat paling berbahaya di seluruh dunia. Miko dan pemandu terpaksa harus bayar denda dan meninggalkan Meksiko. Selanjutnya, mereka menuju ke Italia. Wah, untung kamu bawa kamera berkualitas, kata si pemandu. Kita udah sampai di salah satu gua tercantik di dunia nih. Jadi, kamu perlu peralatan mantul untuk mendokumentasikan keindahannya. Mereka sudah berada di atas perahu kecil menuju pesisir Pulau Capri di Italia. Dan untungnya, kali ini nggak akan ada bahaya lagi. Perahu mereka mulai mendekati celah kecil di dalam gunung menuju pintu masuk The Blue Grotto, alias Gua Biru. Lubangnya sangat kecil, jadi cuma bisa dilalui satu perahu. Wah, mereka telah memasuki dimensi lain. Gua itu dipenuhi banyak air dan dindingnya disinari cahaya biru yang berasal dari dalam danau. Miko mulai menjepret gua dan pintu masuknya yang dihiasi cahaya putih terang. Itulah sinar matahari yang menerangi gua saat mereka masuk. Tapi di bawah air masih ada lubang lain. Sinar matahari bisa menembus dan menyoroti lubang ini dengan cahaya biru. Sayang banget ya, mereka nggak bisa berlama-lama di sini. Gua selanjutnya berlokasi di Selandia Baru, tepatnya di North Island. Di situ terdapat struktur bawah tanah dengan gua yang berkelok-kelok. Semua gua ini terbentuk sekitar 30 juta tahun yang lalu. Kedua cowok itu mulai memasuki pintu gua yang gelap gulita. Lalu Miko menyalakan senternya lagi. Nggak usah dibawa, ucap si pemandu. Nanti nggak bakal kamu pakai kok. Setelah sampai di dalam, Miko langsung kaget bukan kepalang. Seisi gua dipenuhi cahaya alami yang bersumber dari kunang-kunang. Dan warnanya biru cantik. Hal seunik ini ternyata bisa terjadi di bumi loh. Pintu masuknya diberi pembatas agar kunang-kunang di situ tetap aman. Para saintis juga menggunakan peralatan otomatis untuk memonitor gua. Mereka mengamati suhu dan kadar karbon dioksidanya agar kehidupan hewan cantik itu tetap terjaga. Kalau gua ini dimasuki banyak orang, kadar karbon dioksidanya akan naik. Jadi, waktu kunjungan mereka juga dibatasi. Miko dan pemandunya diminta untuk segera meninggalkan gua. Selanjutnya, kita bakal ngeliat fenomena nyermin, kata si pemandu. Kamu udah siap kan? Perjalanan mereka berlanjut ke California, menuju Morning Cavern. Penampilan luar gua ini kelihatan biasa-biasa aja, tapi pemandu itu mulai gugup dan ketakutan. Kedua cowok itu mulai memasang tali di ikat pinggang mereka dan mulai menuruni gua sedalam 50 meter, atau kurang lebih setinggi gedung 15 lantai. Ukurannya nggak begitu besar dibanding gua kristal tadi. Semakin ke bawah, suasananya semakin dingin, gelap, dan hening. Mereka terus terbuai dalam keheningan mencekam. Apaan tuh? Tanya Miko yang masih kaget. Di bawah situ kok kayak ada suara. Si
Si pemandu cuma meletakkan jari telunjuk ke bibirnya agar Miko tetap diam. Rintihan keras dalam gua yang gelap terus terdengar seperti suara manusia. Selama beberapa detik, Miko cuma bisa mematung. Kemudian, dia segera menaiki tali. Pemandunya cuma terpingkal ngeliat tingkah Miko. Cowok itu buru-buru keluar gua dan menarik tali si pemandu agar dia bisa keluar. Tapi pemandu itu cuma bilang, "Gua ini emang nyermin banget." Angin dan berhembus di dalam gua menimbulkan efek bunyi mirip rintihan. Para turis sering masuk ke situ untuk uji nyali. Mereka juga nemu sejumlah rangka manusia purba di dasar gua, dan nggak ada yang tahu pasti asal muasalnya. Miko udah terlanjur takut banget dan nggak mau masuk ke situ lagi. Akhirnya dia minta si pemandu untuk ngejelasin proses terbentuknya gua itu. Ternyata, gua ini terbentuk saat tanah mulai menyerap hujan asam yang mengandung air dan karbon dioksida. Airnya menembus tanah hingga mencapai permukaan batuan keras. Saat menyentuh batu kapur atau dolomit, air ini bisa melarutkannya hingga terbentuk celah kosong. Dan makin lama makin banyak. Hujan terus turun dan airnya terkumpul di area ini. Lalu, terbentuklah anak sungai atau sungai bawah tanah. Setelah itu, terjadi erosi batuan keras. Ribuan tahun kemudian, ruang kosong tersebut bisa dimasuki orang dan berubah jadi gua. Saat berpadu dengan stalaktit dan stalagmit, erosi bisa ngebentuk celah dan kolom yang menawan. Nah, kamu udah tahu perbedaan antara stalaktit dengan stalagmit belum nih? Jadi, stalaktit adalah struktur yang menggantung dari langit-langit gua, sedangkan stalagmit mencuat dari lantainya. Proses pembentukan lanskap bawah tanah kayak gitu bisa berlangsung selama 1.000.000 tahun. Jadi, saat memasuki tempat-tempat ini, kamu akan bersinggungan dengan zaman purba. Yuk kita lihat kota menarik yang dikelilingi gunung dan hutan di bagian utara New York ini. Tempat ini berlokasi tepat di atas danau besar dan kota itu disebut Lake George. Orang suka datang ke sini untuk memancing, naik perahu, dan melakukan aktivitas air lainnya. Kamu bisa bertemu banyak pemancing, atlet, dan cowok yang berteriak sambil berdiri di pesisir danau. Lake George adalah salah satu tempat paling populer di utara. Tunggu, apa? Cowok yang teriak? Kenapa? Ya, orang-orang datang ke pinggir danau memandang ke arah danau dan gunung-gunung lalu berteriak dengan kerasnya. Dari luar kelihatannya aneh sekali. Ini adalah anak muda yang lagi teriak, lalu dia pergi, dan seorang cewek berdiri di tempatnya. Dia juga mulai berteriak, lalu dia menawarimu untuk melakukan hal yang sama. Oke, kamu maju ke titik tempat cewek itu berdiri, menghadap ke air dan berteriak. Wow, suaramu memantul kembali kepadamu. Kamu mendengar suaramu sendiri, seolah-olah gelombang bunyi itu melewati sebuah megafon raksasa. Jeritanmu kedengaran terdistorsi, sulit dipercaya. Kamu maju lebih dekat ke danau dan mulai berteriak lagi, tapi kali ini keajaiban itu hilang. Kamu cuma dengar teriakanmu yang biasa. Kamu kembali ke titik tadi dan di sini teriakanmu memantul ke arahmu lagi dan bergaung. Tapi kenapa bisa begitu? Lihat di mana kamu berdiri, kata cewek itu. Kamu lagi berdiri di sebuah pelataran beton bundar dengan gambar ukiran kompas. Pas di atas kompas, kamu lihat peta biru danau itu. Di tengah gambar ini, 2 garis kompas saling memotong dan membentuk tanda X. Siapapun yang berdiri tepat di titik ini dan berteriak ke arah danau, dia akan mendengar pantulan luar biasa dari suaranya. Seolah-olah teriakanmu kembali kepadamu dari dimensi lain. Tapi yang menarik, orang-orang yang berdiri di dekatnya nggak mendengarnya. Mereka cuma melihatmu berteriak dengan suara biasa. Pantulan suara cuma bisa didengar di titik X ini aja. Ilmuwan masih belum bisa menjelaskan fenomena akustik ini atau memahami alasan perilaku gelombang bunyi ini. Mereka cuma menduga dan berteori. Pelataran beton itu dikitari sebuah dinding melengkung dari tepi danau. Sebagian orang mengira suaramu beresonansi dari dinding ini dan menimbulkan efek bunyi itu. Banyak tempat memiliki dinding setengah lingkaran, tapi enggak menghasilkan akustik seperti itu. Teori lain bilang, entah bagaimana, gunung-gunung dan air menimbulkan efek pantulan. Juga ada sebuah legenda lama yang mengatakan makhluk mistis muncul di titik ini. Dia lalu berteriak ke arah air, dan sejak saat itu, kebijakannya telah memantul di seluruh danau. Menurutku sih bunyi itu memantul di dinding, tapi yuk kita lanjut. Masih ada banyak tempat yang akan kita kunjungi. Lokasi luar biasa berikutnya yang akan kita kunjungi adalah California. Selamat datang di Danau Berryessa.
Berdiri aja di pesisirnya dan lihat, semuanya kelihatan normal. Alam yang cantik, bersih, dan air yang tenang. Tapi ada sebuah lubang dalam yang besar di danau ini. Jutaan meter kubik air per detik mengalir ke dalamnya. Tapi tenang, ini bukan anomali alam atau terowongan ke dunia bawah tanah kok. Lubang ini disebut Glory Hole dan ini buatan manusia. Danau Berryessa berada di area di mana kota pertanian Monticello dulu berada. Di abad yang lalu, orang membangun bendungan di dekat danau itu. Selama hujan, ketinggian air naik dan meluap ke tepi-tepi bendungan. Untuk memecahkan masalah ini, para insinyur membangun sebuah lubang besar. Untuk memberi gambaran sebesar apa lubang ini, bayangkan seekor semut berdiri di pinggiran bak mandi yang airnya mengalir ke dalam lubang drainase. Glory Hole bagimu setara besarnya dengan lubang drainase bagi semut. Air mengalir melalui terowongan horizontal panjang dan memasuki teluk terdekat. Glory Hole adalah objek wisata lokal yang populer. Nah, sekarang kita bergerak ke wilayah Karibia untuk menuju lokasi menarik lainnya. Di sini, di antara laut biru yang bening, bisa kamu temukan sebuah danau unik di salah satu pulau yang mirip mimpi ini. Seluruh wilayahnya kelihatan mirip sebuah pelataran beton raksasa. Tapi jangan berenang di dalamnya ya. Uap panas memancar dari permukaan danau karena suhunya yang panas. Hampir seluruh air di sini adalah aspal cair. Danau Peach adalah deposit aspal terbesar di dunia. Kedalamannya sekitar 75 meter, yang artinya sebuah pesawat penumpang Boeing bisa masuk ke danau itu dalam posisi tegak lurus. Ilmuwan belum meneliti danau itu secara menyeluruh. Mereka memperkirakan ada patahan di kerak bumi di bawah danau. Gas-gas alam dan minyak menerobos retakan ini dan bercampur dengan air. Lalu, seluruh cairan ini mengalami banyak reaksi kimia dan berubah jadi aspal. Menurut perkiraan kasar, danau ini mengandung sekitar 10 juta ton materi panas. Secara teori, tak ada kehidupan yang bisa bertahan dalam kondisi seperti itu. Tapi ilmuwan menemukan satu koloni mikroba di sana. Ini berarti bisa ada kehidupan di luar planet kita. Ada banyak danau hidrokarbon yang mirip Danau Peach. Di permukaan bulan terbesar Saturnus, Titan. Dan jika bentuk-bentuk kehidupan paling sederhana ada di sini, di danau aspal ini, maka mungkin juga akan ada di Titan. Danau luar biasa kita berikutnya ada di tempat yang sangat tak terduga, di wilayah paling kering di bumi. Dan ini bukan gumuk pasir dan dataran tanpa kehidupan loh. Area ini ada di Antartika. Area kering bukan tempat yang cuacanya panas, tapi yang hampir nggak ada curah hujan. Gurun nggak selalu panas dan berupa pasir, melainkan tidak adanya kehidupan. Beberapa area di Antartika memenuhi kedua kriteria ini. Udara begitu dingin di sini, sampai-sampai secangkir teh bisa membeku dalam semenit. Tapi danau yang ingin kita lihat nggak membeku. Meski ini bukan danau, melainkan kolam sebab ukurannya kecil dan kedalamannya cuma beberapa sentimeter. Kolam ini mirip genangan air es luas. Danau Don Juan nggak membeku karena merupakan salah satu perairan terasin di planet ini. Garam mencegah air berubah menjadi es, tapi yang paling menarik adalah asal danau itu. Ilmuwan masih belum tahu bagaimana danau itu bisa muncul di sini. Perhentian kita berikutnya adalah bagian selatan Tunisia. Di tahun 2014, sebuah danau aneh muncul entah dari mana, tepat di tengah gurun. Tak seorang pun tahu kapan danau itu terbentuk. Karena bagian wilayah ini jarang penduduknya dan orang nggak tinggal di area sekitar danau. Danau itu pertama kali dilihat oleh penggembala yang lewat. Mereka memberitahu masyarakat setempat tentang danau itu. Beberapa jam kemudian, ratusan orang datang ke sana untuk berenang di air bening dan sejuk. Danau itu menjadi tempat populer, tapi setelah beberapa hari, sesuatu yang aneh terjadi. Air danau berubah jadi hijau tua. Penduduk setempat nggak peduli dengan itu dan terus aja mandi di danau. Tapi saat para ilmuwan dan ahli geologi tiba di sana, mereka segera bilang kalau air danau itu berbahaya. Mereka bilang danau itu stagnan, airnya nggak digantikan oleh aliran bawah tanah dan hujan juga nggak mengisinya. Air menjadi berjamur dan kotor, lalu berubah hijau. Di danau itu banyak ganggang dan bakteri jahat yang berbahaya bagi tubuh manusia. Ilmuwan juga menemukan tanah di wilayah ini mengandung deposit fosfat. Zat ini bisa rusak dan menjadi radioaktif. Tapi penduduk lokal nggak menganggap serius kata-kata ilmuwan.
Bayangin aja, kamu lagi berkelana di gurun di bawah sinar matahari yang membakar dan melihat danau yang hijau. Pasti banyak yang mau nyemplung, asal danau ini masih tetap menjadi misteri. Beberapa ahli memperkirakan hujan deras mengisi sebuah lubang di tanah dengan air. Mungkin air terkumpul di naungan bebatuan yang mengitari lembah itu. Tapi teori lain yang agak menakutkan bilang bahwa gempa bumi yang membentuk danau ini. Aktivitas seismik ini merobek kerak bumi di atas muka air tanah. Lalu mata air bawah tanah merembes dari kedalaman dan mengisi celah-celah ini. Ini berarti seluruh air yang ada di sini bisa mengalir kembali ke dalam. Bayangin, kamu menarik penyumbat lubang drainase di bak mandi. Gempa bumi kecil pun bisa membuat penyumbat danau terbuka. Dalam kasus ini, celah ini bisa menyedot lagi seluruh air ke bawah tanah. Semoga lagi nggak ada perenang di danau ya waktu itu terjadi,